Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Tony. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan secara lebih rinci mengenai shield dan floor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marion Mogens dengan NIM 141, dan rekan saya di sebelah kanan ada Jason dengan NIM 143, dan di sebelah kiri Rayvan Alvaro dengan NIM 159. Langsung aja next untuk penjelasan lebih rincinya. Yang pertama ada shield dan floor. Shield dan floor sendiri merupakan built-in function yang terdapat di Oracle Database 23 AI. Fungsi shield sendiri mengembalikan bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan n. Untuk floor, mengembalikan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan n. Sebelum Oracle Database 23 AI, fungsi matematika ini digunakan untuk tipe data numerik. Tetapi ketika ada Oracle Database 23 AI, fungsi ini didukung untuk tipe data temporal seperti date, timestamp, dan interval. Untuk sintaks dasarnya, terdapat shield dan column expression atau floor dengan column expression. Contohnya seperti berikut. Kemudian di Oracle Database 23 AI, column expression dan kolom format pembulatan diberikan untuk floor dan shield. Fungsinya untuk memberikan format pembulatan yang lebih jelas dan terukur untuk sistem fungsi floor atau shield sendiri. Untuk column expression biasanya berisi data numerik, date, timestamp with time zone, timestamp with local time zone, atau interval. Untuk kolom format pembulatan atau format mesh, ini biasanya berisi DD, HH24, WW, dan sebagainya. Biasanya shield dan floor sendiri digunakan untuk kebutuhan laporan harga, diskon, pajak, dan sebagainya. Nah, selanjutnya merupakan format mesh yang dimana yang pertama adalah YYY atau year, yang dimana itu akan membulatkan ke tahun yang terdekat. Yang selanjutnya adalah month atau MM, yang dimana itu akan membulatkan ke hari pertama bulan yang terdekat. Yang selanjutnya WW atau week, ini berdasarkan hari pertama dalam tahun, yang dimana dia akan membulatkan ke minggu terdekat. IW atau week berdasarkan standar ISO, yang dimana membulatkan ke minggu ISO yang terdekat. Week minggu dalam bulan, membulatkan ke minggu dalam bulan yang terdekat. DD, day hari, yang dimana itu adalah default untuk date atau timestamp yang akan membulatkan ke hari yang terdekat. Selanjutnya adalah day, yang dimana day dalam minggu default untuk interval, yang dimana dia akan membulatkan ke hari minggu terdekat. HH24 atau hour, yang akan membulatkan ke jam yang terdekat. Nah, selanjutnya adalah MI, yang dimana dia ada menit dan akan membulatkan ke menit yang terdekat. Baik, selanjutnya bagaimana sih perilaku shield dan floor dan apa saja contoh penggunaannya. Nah, misalkan kita memiliki tanggal 2024 bulan 7 tanggal 15 pada jam 14:28. Nah, jika kita membulatkan ke bulan terdekat, kita menggunakan shield untuk membulatkan ke atas, yaitu dengan membulatkan shield pada date kolom dengan format mas NM akan menghasilkan 2024 bulan 8 tanggal 1. Nah, jika kita perhatikan di sini yang sebelumnya tanggal 15 menjadi tanggal 1 dan yang sebelumnya tanggal bulan 7 menjadi bulan 8. Nah, jika kita menggunakan floor, dia akan membulatkan ke bawah yang akan menghasilkan 2024 bulan 7 dan tanggal 1. Nah, jika kita membulatkan ke jam terdekat yang sebelumnya jamnya 14:28. Jika kita membulatkan ke jam terdekat, jika kita menggunakan shield, maka dia akan membulatkan ke atas jamnya menjadi jam 15:00. Dan jika kita menggunakan floor, akan membulatkan jamnya ke bawah menjadi 14:00. Sama halnya seperti kita menggunakan interval. Interval di sini kita memiliki contoh 1 hari, 10 jam, 30 menit, 45 detik. Jika kita menggunakan shield pada format next day, dia akan membulatkan ke atas yang menghasilkan 2 hari, 0 jam, 0 menit, 0 detik. Karena totalnya lebih dari 1 hari dibulatkan ke 2 hari. Jika kita menggunakan floor, akan membulatkan ke bawah yang akan menghasilkan 1 hari, 0 jam, 0 menit, 0 detik. Nah, jika kita membulatkan ke jam terdekat, maka akan menghasilkan tetap 1 hari, namun jamnya membulatkan ke atas akan menjadi jam 11, menit 0, detik 0. Jika kita menggunakan floor, dia akan membulatkan ke bawah menjadi 1 hari, 10 jam,
0 menit 0 detik. Yang selanjutnya adalah manfaat dan kasus penggunaan. Yang dimana yang pertama menggunakan laporan dan analitik. Yang dimana akan memudahkan pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan, atau kuartalan dengan pembuatan timestamp transaksi ke awal periode. Yang kedua adalah pengelompokan data atau group by, yang dimana mengelompokkan data berdasarkan periode waktu yang seragam, misalnya mengelompokkan semua log dalam 1 jam tertentu. Yang ketiga, perhitungan usia dan durasi, yang dimana ini akan menghitung usia dalam tahun penuh, floor, atau membulatkan durasi layanan ke bulan penuh terdekat, atau SIL. Yang keempat adalah penyederhanaan kode, yang dimana ini akan menggantikan ekspresi panjang seperti trunk date column +1 untuk mendapatkan hari berikutnya dengan SIL date column DD yang lebih intuitif dalam konteks pembuatan. Oke, selanjutnya kita akan mendemo SQL. Salah. Ini coba kandungan kan? Oke. Ini tinggal keluar aja dulu gitu kan. Jadi yang pertama kita akan mendrop table dulu. Mendrop table. Oke. Oke, error dikarenakan drop table. Oh, bentar saya error. Yang pertama kita akan mendrop table jika T1-nya udah ada. Jadi kita mendrop dulu biar untuk menghilangkan table T1. Yang kedua adalah create table. Oke, jadi setelah kita meng-create table, maka kita akan melakukan alter session. Biasanya kita akan melakukan alter session. Set. Nah, jadi kita akan melakukan set main size-nya 100. Salah. Nah, lalu kolom. Nah, selanjutnya juga kolom. Kolom untuk interval. Oke, selanjutnya kita akan melakukan select from T1. Nah, maka hasilnya akan seperti ini.
Oke, selanjutnya adalah seal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan query pada seal. Baik, ini adalah hasil output dari seal dibuatkan ke atas pada semua kolom data. Jika kita bandingkan dengan round, baik, di sini ada perbedaan antara penggunaan seal dan round. Nah, di sini tanggalnya itu adalah 2023 bulan 5 tanggal 2, sedangkan di sini 2023 bulan 5 tanggal 1. Dikarenakan seal langsung membulatkan ke atas, sedangkan round itu membulatkan ke bilangan terdekat. Jika kita menggunakan parameter HH24, ini merupakan contoh output seal jika kita menggunakan format HH24. Jika kita membandingkannya dengan round,
Baik, jika ini adalah contoh, ini adalah output dari route. Jika kita bandingkan, di sini merupakan output yang berbeda. Di sini jam 9, di sini jam 8. Di sini jam 9, di sini jam 8. Nah, karena perbedaannya seperti yang tadi, sama seperti yang tadi, seal itu langsung membulatkan ke atas dan run itu membulatkan ke bilangan terdekat. Oke, selanjutnya menggunakan fungsi floor. Di sini kita bisa melihat bahwa fungsi ini mengembalikan nilai pembulatan ke bawah. Kita bisa lihat di sini by default dia akan memberikan format mesh per hari atau per 24 jam. Sehingga di sini jamnya menjadi 00, menitnya 00 dan detiknya 00. Kita lanjut dengan terang. Oke, selanjutnya jika kita menggunakan fungsi terang, di sini dapat terlihat bahwa hasilnya akan sama. By default dia akan melakukan penghilangan nilai desimal sehingga jam, menit, dan detiknya menjadi 00. Oke, selanjutnya jika kita menggunakan fungsi floor tetapi kita melakukan format mesh dengan HH24, maka di sini akan mengembalikan nilai bulatnya per jam sehingga pembulatan ke bawahnya per jam. Bisa kita lihat bahwa di awal kita melakukan insert di 08.15 sehingga floor akan menunjukkan pukul 8:00. Dan yang bagian bawah ketika kita memasukkan nilai jam 13.45, maka floor akan mengembalikan nilai 13.00.
Oke, yang selanjutnya kita melakukan fungsi terang dengan memberikan format mesh HH24 di mana akan mengembalikan nilai per jam. Kita bisa lihat di sini bahwa floor dan terang yang diberikan format mesh HH24 akan mengembalikan nilai yang sama karena fungsinya hampir mirip. Floor akan membulatkan nilai ke bawah dan terang akan menghapus nilai desimal yang ada, sehingga menit yang terdapat di jam akan dihilangkan karena dianggap nilai desimal untuk bagian terang, dan untuk fungsi floor akan membulatkan ke bawah. Oke, mungkin sekian presentasi teori dan demo program dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.